Halo rekan-rekan semua, kali ini kita akan diskusi tentang sikap agen properti. Nah, ini jadi ada 4 sikap ya yang tidak disukai oleh penjual atau pembeli. Ya, jadi ini hati-hati ya buat para agen properti. Jika kamu memiliki sikap ini, sudah kamu beralih profesi saja karena kamu nggak cocok jadi agen properti ya. Karena percuma, nanti juga nggak bakal laku rumah-rumah yang kamu jual ya. Ini ada 4 sikap agen properti. Jadi 4 sikap ini kalau dimiliki seorang agen properti maka penjual atau pembeli tidak mungkin suka denganmu. Ya, yang pertama adalah tidak transparan. Jadi ini cenderung menyembunyikan banyak hal gitu. Jadi kalau misalnya ada penjualnya tanya, "Eh, penawar kemarin berapa ini?" Pembelinya itu udah pelintat-pelintut, alasan ngalor ngidul nggak jelas ataupun misalnya pembelinya ini mau mau apa nawar gitu ya dia juga alasannya macam-macam pokoknya nggak jujur nggak transparan itu ketahuan banget dan itu tidak disukai baik penjual ataupun pembeli ya karena kalau kamu sudah tidak transparan ya susah karena apa agen properti ini adalah suatu profesi yang menurut saya itu kuncinya adalah transparansi kepercayaan kalau kamu sudah nggak transparan ya baik pembeli ataupun penjual, maka tidak akan menaruh kepercayaan ke kamu. Kalau tidak menaruh kepercayaan, maka ya kamu akan sulit untuk menjual rumah. Ya, seperti itu. Yang pertama adalah tidak transparan. Yang kedua adalah tidak responsif. Nah, ini banyak sekali teman-teman agen properti ini nggak responsif. Padahal responsif itu penting banget. Ya, tidak responsif seperti apa? Di WA tidak menjawab. Ya, dikasih pesan tidak menjawab. Padahal ini buyer ini pengen nawar kan gitu. Buyer ini juga nggak cuman bergantung pada listingmu saja. Buyer ini tentunya juga berhubungan dengan agen-agen lain, dengan listing-listing lain. Nah, kalau kamu tidak responsif, ya nggak suka ini para pembeli. Kan pembeli adalah raja ya, pembeli adalah raja ya. Jadi nanti ketika kamu tidak melayani mereka, tidak responsif, tidak menjawab pesan, tidak menjawab panggilan, ya susah kan gitu, susah ya gitu. Jadi nanti listing-listingmu akan sulit laku kan gitu. Yang selanjutnya adalah ketidakjelasan dalam berkomunikasi. Nah, ini penting banget. Banyak agen properti ya, banyak agen properti itu yang kalau berkomunikasi itu tidak lancar, tidak bagus karena mungkin tidak menguasai objek itu sendiri. Ditanyain rumahnya menghadap kemana nggak bisa jawab, ya tidak bisa menjelaskan dengan baik lah. Ditanyain, oh ini rumahnya dekat dengan apa lingkungannya ini bersih nggak, rumahnya ini dekat dengan fasilitas apa saja gitu nggak bisa jawab. Makanya komunikasinya kurang bagus gitulah. Ya, jadi komunikasinya kurang bagus, terbata-bata, akhirnya sebagai pembeli pun bingung ini maksudnya nih agent ini apa gitu loh. Kok tidak bisa menjelaskan properti yang dia jual gitu loh ya. Makanya kalau kamu jadi agent properti, komunikasimu harus bagus ya. Jadi latih terus komunikasimu, ilmu komunikasimu harus bagus sekali ya. Jadi kamu belajar ngomong ya, belajar negosiasi itu penting sekali. Kalau kamu pemula ya belajarlah, belajar nanti kamu harus menjadi lebih baik lagi ya. Jadi ketidakjelasan dalam berkomunikasi membuat kamu tidak disukai baik penjual maupun pembeli. Oke, sifat yang kelima untuk agen properti ini tidak profesional. Nah, jadi banyak sekali teman-teman agen properti itu tidak profesional. Tidak profesionalnya seperti apa? Kadang itu suka telat, ya udah janjian antara penjual, pembeli ya sama agennya itu malah agennya telat. Akhirnya BT kan kita sebagai penjual ataupun kita sebagai pembeli kan BT kalau yang telat agennya ya. Agen itu harus sabar gitu. Jadi kalau misalnya janjian jam 5 sore, ya kalau bisa 15 menit sudah ada di lokasi gitu loh. Ya, jadi agennya itu yang harusnya menunggu customer-nya, bukan malah customer-nya nungguin agennya karena telat. Itu jangan sampai telat udah kayak gitu itu udah nggak suka gitu pembeli, nggak suka atau tidak profesional. Berikutnya misalnya kasar. Ini banyak teman-teman agent yang waduh kurang sopan gitu loh. Mungkin karena jam terbangnya kurang atau gimana itu kurang sopan baik ke penjual ataupun pembeli. Bersikap kasar itu nggak suka. Ya, nggak suka mereka kalau kamu tuh sikapmu kasar gitu kan ya. Atau misalnya agent properti tidak profesional itu tidak ngerti tentang jual beli properti gitu loh. Pas ditanyain, "Oh, ini harganya 500 juta atau harganya 1 miliar." Nah, ini pajaknya gimana? Nggak bisa jawab. Ya, pajaknya berapa nggak bisa jawab ya terus ini prosesnya seperti apa nggak bisa jawab notarisnya pakai mana nggak bisa jawab ya itu susah
susah ya. Ya bayangin kamu tidak mengerti tentang jual beli properti, tentang jual beli rumah, terus kemudian kamu mencoba jual beli rumah, ya kamu tidak ngerti prosesnya dan kamu tidak mau belajar, ya gimana bisa mau deal gitu loh ya. Kalaupun deal, nah nanti ya keribuan gitu loh. Kamu tidak bisa menjelaskan tentang pajak-pajaknya, ya. Kamu tidak bisa menjelaskan tentang proses-prosesnya seperti apa, ya. Berapa lama proses balik nama dan sebagainya, ya susah. Susah ya. Jadi kamu harus benar-benar profesional. Jadi itu ya, 4 sikap yang jika kamu miliki sebagai agent properti, kamu nggak bakal nih disukai oleh buyer ataupun disukai oleh owner ya. Kamu nggak bakal disukai sehingga ya daganganmu ya nggak laku-laku. Kamu mungkin punya banyak listing tapi ya nggak laku-laku. Cari review lagi ya. Yang pertama adalah tidak transparan. Makanya kalau jadi agent properti sebaiknya transparan lah. Ini kan bisnis kepercayaan ya. Kalau saling percaya itu enak lah ya. Yang kedua tidak responsif ya. Kalau tidak responsif pembelimu tentu akan mencari listing-listing lain kan seperti itu. Kemudian tidak jelas dalam berkomunikasi ya. Jadi harus dibangun terus ilmu komunikasinya ya. Biar nanti pembeli atau penjual itu nyaman kalau ngomong denganmu. Jangan kalau mau ngomong aja bingung mau ngomong apa ya, gimana bisa meyakinkan pembeli, ya, gimana bisa mewakili penjual kan seperti itu. Dan yang terakhir adalah tidak profesional. Nah, ini penting. Kalau kamu tidak profesional, maka kamu akan diserobot oleh agen-agen lain yang lebih profesional. Percaya deh. Ya, jadi itu ada 4 sikap ya yang apabila sikap itu dimiliki oleh seorang agen properti, maka agen properti itu tidak akan berkembang karena tidak disukai oleh penjual ataupun tidak disukai oleh pembeli. Oke, mungkin itu aja dari saya tips kali ini. Kita ketemu di lain waktu dengan tips-tips tentang properti selanjutnya. Gabung terus di channel ini buat kamu yang sedang menjual rumah atau kamu yang mencari rumah atau buat agen-agen properti untuk sharing bersama-sama. Ya, tetap semangat, mudah-mudahan kita mendapatkan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.